arwah itu penasaran. Mereka bisa menjangkau mimpi Anda. Mereka bisa menjangkau mimpi Anda. Di sini saya merasakan ada energi tabrakan ya. Jadi ada semacam kayak rajahan supaya orang yang mau nyelidiki itu kesirap. Ini berhubungan dengan cinta, seseorang yang pernah dicintai dan dia adalah laki-laki. Tapi ketika ada warga yang bilang ke saya bahwa di mobil itu ada kaki, dan saya hafal betul bahwa kaki itu adalah kaki Watuti. Sebuah peristiwa tragis terjadi di Subang, Jawa Barat. Pembunuhan sangat kejam yang menimpa 2 orang yang bahkan hingga 3 bulan belum bisa terkuak misterinya. Apa motif? Siapa dalang? Lalu mengapa sampai sekejam itu cara menghilangkan nyawanya? Semua masih terselimuti tabir gelap selain hanya meninggalkan kesedihan bagi orang-orang terdekat. Lantas, mampukah Rara Istiati Wulandari yang dikenal sebagai wanita indigo memberi gambaran misteri di balik peristiwa sadistik ini? Apa saja yang terjadi saat dilakukan komunikasi batin di pemakaman hingga lokasi kejadian? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kepergian Ibu Tuti dan Amel masih meninggalkan bekas luka hati yang dalam bagi orang-orang di sekitarnya. Misteri pembunuhan sadis itu juga belum terungkap dan Rara Istiati Wulandari bersama tim Ganjil Misteri melakukan penelusuran spiritual langsung dari lokasi kejadian dan pusara korban di Subang. Rara bahkan masih menyempatkan diri melakukan ritual khusus sebelum berangkat ke Subang. Tadi Rara sudah doa dulu, meditasi khusus di Pura Agung Pas Pampres ya. Tadi sudah ngaturin pejati. Nah, lalu saya pagi-pagi ke sini. Nah, di sini silaturahmi karena saya dapat draft ada kronologi pembunuhan di Subang. Buat saya ganjil ya, ganjil karena mereka meninggal di rumah. Dan nanti bisa disampaikan oleh Pak Kepala Desa yang namanya Desa Cagak kan ya? Jalan Cagak itu aman. Saya pernah tinggal di sini itu sekitar 2008, 2010 itu aman. Ya kalau ada kejadian, saya juga pernah membantu dengan kekuatan indigo itu waktu itu ada perampokan tapi tidak di rumah ya, di luar. Nah, ini ganjil loh. Aura kesedihan masih tampak jelas pada beberapa orang yang dijumpai tim Ganjil Misteri. Termasuk di wajah Pak Lurah, orang yang mengenal baik Bu Tuti. Lurah Desa Jalan Cagak Subang itu sempat tidak bisa berkata-kata karena menahan tangis ketika mengisahkan peristiwa ini. Penduduk Desa Jalan Cagak sebenarnya masih was-was gitu dan sedikit mencekam
karena mereka beranggapan bahwa pembunuh masih berkeliaran di luar. Tapi ketika ada warga yang bilang ke saya bahwa di mobil itu ada kaki, dan saya hafal betul bahwa kaki itu adalah kaki Watuti. Watuti ini adalah yang pernah ngurus saya pada waktu kecil, dan saya juga tidak tahu Amel ada di dalam sana, Mbak Rara. Yang saya tahu hanya Watutilah yang meninggal pada waktu itu. Yang saya tahu hanya Watutilah yang meninggal pada waktu itu. Perbincangan antara Rara Istiati dan Pak Lurah terhenti karena tiba-tiba saja Rara merasakan ada kehadiran badan halus. Sinyal kerauhan biasanya ditandai dengan sendawa panjang yang membuat Rara berhenti untuk konsentrasi. Dan benar, yang hadir secara tidak terlihat adalah arwah korban dalam penglihatan Rara, memberi beberapa petunjuk penting. Saya minta maaf ya pemirsa Ganjil. Pemirsa Ganjil sudah sering lihat saya waktu saya ditayangkan. Jadi ini ada channeling arwah. Entah sebutan pemirsa Ganjil. Ingat, beda budaya, beda agama, beda keyakinan, beda sebutan. Kalau saya hanya menyebut roh. Tadi ketika dibicarakan, beliau hadir, namanya disebut, beliau hadir. Jadi jawabannya iya, itu saya, almarhum Ibu Tuti hadir. Dan hati-hati ya buat yang nakal, karena di sini desa Cagak jadi mencekam. Arwah itu, maaf ya, buat keluarga Ibu Tuti dan Amel, arwah itu penasaran. Mereka bisa menjangkau mimpi Anda. Mereka bisa menjangkau mimpi Anda. Almarhumah Tuti dan Ibu dan Amelia Musikaratu sudah mengenal siapa yang memukul, sudah mengenal siapa yang masuk ke rumah, dan ada 2 kunci. Maaf Pak Heri dan Pak Kades, saya tidak sependapat. Ini awalnya bukan pembunuhan. 2 kunci, penculikan dan pintu rumah tidak dislop, tidak dikunci. Pintu rumah tidak dislop, tidak dikunci. Pembunuhan keji yang terjadi di Subang masih menjadi teka-teki. Tapi Rara Istiati Wulandari mendapat sejumlah fakta. Lantas, benarkah korban mengetahui para pembunuhnya? Benarkah masih orang dekat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah mendapat beberapa gambaran yang dituturkan Pak Lurah, Rara Istiati dan tim Ganjil Misteri menuju pusara Ibu Tuti dan Amel. Hanya dalam beberapa saat setelah sampai di pemakaman, Rara bisa merasakan ada sesuatu yang perlu disampaikan. Salah satu yang penting, korban belum mendapatkan ketenangan di alam keabadian. Itu dalam penglihatan Rara, karena korban merasa tidak bersalah, tapi diperlakukan dengan tidak baik. Oke pemirsa setia Ganjil, atas izin Allah, jadi silaturahmi dengan Pak Kades Jalan Jagrak, Pak Indra dan Mas Heri itu terjalin dengan baik. Nah di sini Rara bersama semua tim Ganjil diizinkan untuk silaturahmi, dan kita akan
menyampaikan bela sungkawa akan melakukan recognition. Jadi saya ziarah dulu ya. Kita maaf buat keluarganya Ibu Tuti dan keluarganya Amel, keluarga besar. Karena biasanya kalau arwah itu 40 hari. Kalau maaf ya, beda budaya, beda tradisi dan beda keyakinan. Yang muslim kan biasanya tahlilan 40 hari. Itu arwah lebih tenang, tapi ini arwah keduanya belum tenang. Jadi saya berulang kali ya, hati-hati buat yang melakukan kenakalan sampai menghilangkan nyawa keduanya. Di sini kedua rohnya itu masih menangis. Apa salah kami? Kenapa kami diginiin? Itu bahasa umumnya. Tega kalian. Apalagi keduanya itu sudah mengenal pembunuhnya, sudah mengenal penculiknya, dan ada yang sengaja tidak mengunci pintu. Orang yang terakhir ke rumah tidak mengunci pintu, baik slot depan maupun pintu belakang. Ada 2 orang datang ke rumah. Dengan suasana hati yang ikut tersentuh, Rara Istiati menuturkan kronologi peristiwa maut itu, termasuk keberadaan motor dan mobil tidak jauh dari rumah korban sebelum terjadi tragedi ini. Lalu ada di depan, benar ada mobil NMAX Ibu Tuti. Jadi benar ada motor dan juga ada mobil, bukan silver tapi putih. Dan di situ dalam mobil ada 5 orang. Motor 2, yang satu perempuan di belakang, yang satu motornya Amel sudah kenal orangnya. Orangnya adalah yang terakhir mau naik nyetir mobil. 3 kali dia nyalakan mobil tapi tidak bisa. Karena Bu Tuti sudah pernah pesan, almarhum pesan, siapapun yang pakai mobil saya gak akan bisa nyala. Itu adalah sumpah. Karena Bu Tuti gak kepingin mobilnya dipakai oleh suaminya yang mau jalan-jalan dengan istri kedua. Jadi sumpah itu terus berlangsung sampai kematiannya. Selain mengungkapkan kronologi berdasarkan informasi gaib, Rara juga melihat kondisi Amel yang memprihatinkan. Sebab cara menghabisi nyawanya tergolong sangat sadistik. Rara menuturkan ada beberapa luka di tubuh Amel yang membuatnya tidak berdaya. Dan Rara memprediksi dalam 4 hari ke depan, misteri ini akan secara perlahan bisa diungkap oleh pihak yang berwajib. Ketika Rara channeling dengan arwah, recognition, sekitar tanggal 17 dan 18, Teh Amel ini ada sakit di sininya ya, di belakang agak remuk, telinganya bawah, maaf ya, hidungnya di sini, dan kaki. Jadi ada sempat kakinya itu kayak keseret lah. Dia ada mau jalan tapi kedaduk. Kartu yang keluar adalah elemennya itu air sebenarnya. Jadi ini orang baik ya. Jadi pengayom di keluarga. Jadi beliau ini semasa hidupnya suka membantu. Siapapun keluarganya dibantu lah. Bahkan sering bikin kegiatan, yang sakit juga diayomi.
Tapi benarkah ada jejak cinta terlarang dalam peristiwa maut ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fakta-fakta yang diperoleh Rara Istiati Wulandari secara spiritual memang terasa menyedihkan. Pembunuhan ini konon dilakukan oleh orang dekat korban. Lewat kartu tarot, Rara juga membaca ada jejak cinta yang ikut melatari peristiwa ini. Apalagi muncul simbol cincin yang bisa dimaknai secara khusus sebagai hubungan perasaan yang terdalam. Saya bertanya siapa yang membunuh, laki-laki atau perempuan, sosoknya adalah ini. Ini berhubungan dengan cinta, seseorang yang pernah dicintai, dan dia adalah laki-laki. Saya hanya menyampaikan pesan arwah, tetap asas praduga tak bersalah. Tapi di sini simbolnya adalah cinta. Ini adalah simbol pernikahan. Kalau bahasanya adalah cincin. Ada orang yang pernah melingkarkan sesuatu dengan itu. Tadi kan saya bertanya, siapa yang membunuh? Kenal enggak? Jawabannya adalah orang yang ini simbolnya tinggal satu rumah. Ini bapak, ini ibu, ini anak. Dan ini adalah simbol dari cinta. Bahasanya kartu tarot itu gampang kok, karena ada gambar-gambar. Orang kalau menikah dapatnya apa sih? Cincin kan? Cincinnya nyimpen cincin. Atasnya cinta. Satunya cowok. Kita harus pergi. Saya tutup doa dulu. Tolong semua al-ikhlas ya. Meski mendapatkan banyak gambaran lewat komunikasi gaib, Rara Istiati berusaha hati-hati menyampaikan semua informasi karena tidak ingin mendahului pihak yang berwajib. Ia lebih memilih melakukan doa-doa agar membantu arwah korban menjadi lebih tenang. Jadi luar biasa ya pemirsa ganjil. Tadi waktu saya masuk, saya langsung teriak. Jadi kalau bahasa saya teriak karena saya tidak mau mediumisasi itu, saya dapat telepon dari alam lain. Jadi nomor telepon ibaratnya itu dari energi indigo saya itu bisa menelpon dunia arwah. Dan arwahnya Ibu Tuti dan arwahnya Amel itu bisa menjaga menelpon energi indigo saya dengan kekuatan telepati. Jadi ini sebenarnya sudah disirep kayak semacam ada rajah lah kayak gitu, supaya rajah itu tidak tertembus. Jadi kayak diproteksi pelindung lah kayak gitu. Tadi cluenya luar biasa ya. Dari pusara Ibu Tuti dan Amel, tim Ganjil Misteri dan Rara Istiati beralih ke lokasi kejadian. Garis polisi masih belum dilepas, sehingga tidak bisa melangkah lebih dekat. Tapi dari tempat itu, Rara merasakan masih ada aura kesedihan. Pemirsa, aura kesedihan, kebingungan masih terasa ya, nyata. Nah, hanya di sini saya merasakan ada energi tabrakan ya. Jadi ada semacam kayak rajahan supaya orang yang mau nyelidiki itu kesirep. Jadi ada kayak semacam doa-doa yang menghalangi penyidikan, yang menghalangi tabir fakta yang terjadi. Peristiwa maut di Subang masih misterius.
tidak banyak yang bisa diungkap oleh Rara Istiati Wulandari karena semua masih serba rahasia agar tidak mengganggu penyidikan pihak berwajib. Tapi sejumlah gambaran penting diperoleh bahwa tragedi ini tidak seharusnya terjadi. Apalagi ada jejak cinta di sana yang semestinya bukan diselesaikan dengan cara kekerasan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.